Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yani Suryani selaku dosen pembimbing TTKI 2024-2025. Perkenalkan, saya Michelle Angelia Lioni Sirait dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 130248083. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pemanfaatan energi surya menggunakan sel sekunder pada miniatur mobil sebagai sumber energi alternatif. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang, mengapa kami selaku kelompok 4 memilih energi surya sebagai energi utama alternatif kami? Yang pertama, karena krisis energi dan polusi yang mengglobal sehingga perlu adanya sumber energi alternatif. Lalu yang kedua, energi surya merupakan energi yang bersih, terbarukan, dan tersedia melimpah di Indonesia. Tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan prinsip kerja miniatur mobil bertenaga surya. Lalu yang kedua, merancang dan membuat sistem panel surya menggunakan baterai dan juga dinamo. Lalu yang ketiga, menguji kecepatan, daya gerak, dan juga efisiensi energi. Bab 2, landasan teori. Sebelum masuk ke panel surya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mobil listrik. Apa itu mobil listrik? Mobil listrik adalah kendaraan yang digerakkan menggunakan energi listrik dari baterai, bukan bahan bakar fosil. Selanjutnya, bagaimana prinsip kerja dari mobil listrik? Yang pertama, energi dari baterai akan dialirkan ke motor listrik, yaitu dinamo. Lalu, motor akan mengubah energi listrik menjadi energi gerak, sehingga sistem lebih sederhana dari mesin bensin tanpa pembakaran dan juga tanpa knalpot. Selanjutnya, panel surya. Apa itu panel surya dan bagaimana prinsip kerjanya? Panel surya adalah perangkat yang mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik menggunakan prinsip efek fotovoltaik. Prinsip kerja dari panel surya sendiri ini adalah mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik, lalu bekerja berdasarkan efek fotovoltaik pada bahan semikonduktor seperti silikon. Lalu, panel surya akan menangkap foton dan melepaskannya sebagai elektron bebas dan akan mengalirkan arus listrik searah atau DC. Energi listrik dapat langsung digunakan atau disimpan dalam baterai. Lalu, efisiensi dipengaruhi oleh intensitas cahaya, suhu, dan juga posisi panel. Dinamo sebagai motor penggerak. Dinamo adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau mekanik. Prinsip kerja dari dinamo DC yaitu yang pertama, mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi gerak. Lalu, bekerja berdasarkan hukum Lorentz yaitu arus listrik dalam medan magnet menghasilkan gaya putar. Lalu, dinamo DC akan menghasilkan putaran kontinu untuk menggerakkan roda miniatur mobil. Mengapa kami dari kelompok 4 menggunakan baterai litium sebagai penyimpan energi surya? Berikut saya akan menjelaskan keunggulan baterai litium. Yang pertama, baterai litium dapat diisi ulang berkali-kali dengan efisiensi yang tinggi. Lalu, stabil digunakan dalam berbagai suhu, ringan dan berkapasitas besar. Lalu, umur pakainya dapat panjang jika dirawat dengan benar. Proses pengisian dan pemakaian dari baterai. Proses pengisian yaitu yang pertama, energi listrik dari panel surya dialirkan ke baterai, lalu ion litium akan bergerak dari katoda ke anoda melalui elektrolit. Lalu energi ini akan disimpan dalam bentuk kimia. Untuk proses pemakaiannya, saat dinamo aktif, ion litium akan bergerak dari anoda ke katoda. Lalu, energi kimia yang sudah disimpan dalam proses pengisian akan dikonversi menjadi arus listrik. Arus ini akan digunakan untuk menggerakkan mobil. Bab 3, metode penelitian. Pembuatan kerangka mobil. Berikut adalah langkah-langkah dalam pembuatan kerangka mobil. Yang pertama, triplek dipotong sebagai dasar rangka mobil. Lalu yang kedua, gearbox dan dua roda dipasang di depan dan belakang. Lalu yang ketiga, gearbox direkatkan ke rangka dengan lem yang kuat. Lalu yang terakhir, dua roda lainnya dipasang di sisi tanpa gearbox. Pemasangan dinamo dan rangkaian. Yang pertama, panel surya disolder dan dihubungkan ke dioda.
Lalu dioda dihubungkan ke baterai untuk menyimpan energi matahari. Lalu baterai dihubungkan ke step down converter untuk menurunkan tegangan. Lalu step down dihubungkan ke saklar sebagai kontrol on atau off. Lalu yang terakhir, saklar akan dihubungkan ke dinamo untuk menggerakkan roda mobil. Finalisasi dari perakitan mobil kami yaitu sistem penggerak dipasang di tengah kerangka, baterai dilindungi penutup dan panel surya ditempel di atas, saklar diletakkan di depan mobil agar mudah dijangkau, miniatur mobil siap digunakan dan diuji coba. Bab 4 pembahasan. Berikut adalah hasil dari perancangan dan pembuatan miniatur mobil sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah efisiensi konversi energi. Berikut adalah rantai konversi energi miniatur mobil. Yang pertama, panel surya dengan spesifikasinya sebagai berikut. Lalu yang kedua, ion lithium. Lalu yang ketiga, step down converter. Lalu yang keempat, motor DC. Dan yang terakhir, transmisi mekanis. Sehingga didapat efisiensi total dari sistem yaitu sebesar 41,2%. Hambatan sistem. Berikut adalah faktor penghambat kinerja mobil. Yang pertama, regulator tegangan sehingga rugi 19%. Lalu yang kedua, torsi motor mendekati batas minimal. Lalu yang ketiga, inersia awal dan volt menurun sehingga konsumsi energi naik 200%. Lalu yang keempat, permukaan uji atau beton kasar sehingga gesekan naik 1,5 kali lebih banyak. Kesimpulan dan analisis kerja. Yang pertama, mobil dapat bergerak lebih dari 30 meter dengan beban 300 gram. Lalu, energi mekanik yang dibutuhkan sangat kecil, efisiensi sistem tergolong tinggi untuk skala miniatur. Yang terakhir, sistem mampu berjalan stabil meskipun efisiensi totalnya hanya 44,32%. Bab 5 penutup. Kesimpulan dari proyek miniatur mobil kami yang pertama, miniatur mobil surya berhasil bergerak sejauh 30 meter dengan kecepatan rata-rata 0,87 meter per detik. Lalu yang kedua, mampu berjalan stabil walaupun membawa beban total 757 gram. Lalu yang terakhir, sistem penggerak bekerja efisien untuk skala miniatur. Saran dari proyek kami, yang pertama, uji coba dengan variasi daya dan jumlah panel surya untuk membandingkan performa. Lalu yang kedua, eksperimen beban dan material rangka untuk meningkatkan efisiensi. Yang terakhir, lakukan pengujian di berbagai kondisi cahaya alami untuk hasil yang lebih realistis. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.